Halo, salam jumpa dengan saya. Kita akan jalan-jalan untuk melihat situasi Sungai Opak. Sungai Opak adalah salah satu sungai yang mengalir di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai Opak mempunyai hulu di lereng Merapi bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan bermuara di Samudra Hindia di antara Pantai Parangtritis dan Pantai Samas Bantul. Sungai Opak mempunyai panjang aliran kurang lebih 65 km dan memiliki beberapa anak sungai, antara lain Sungai Gendol, Pus, Kuning, Cudi, Gejahwong, Belik, Tambak Bayan, Nongko, Winongo, dan Sungai Oyo yang merupakan subdas yang besar. Menurut sumber airnya, maka dapat digolongkan Sungai Opak adalah sungai mata air, yaitu selalu ada airnya meskipun musim kemarau. Menurut kestabilan airnya, Sungai Opak termasuk sungai periodik, yaitu volume airnya besar pada waktu musim penghujan dan berkurang banyak pada waktu musim kemarau. Objek wisata Kalinambu Natural Park atau Taman Jepang Sungai Opak mengingatkan saya pada jasa ekosistem sebagai sarana penyadaran akan nilai sungai. Klasifikasi jasa ekosistem yang paling umum telah dikembangkan oleh Millennium Ecosystem Assessment atau MEA dan The Economics of Ecosystem and Biodiversity atau TEB, yang membagi jasa ekosistem menjadi 4 kategori. Yang pertama, jasa pendukung, yang artinya bahwa ekosistem menyediakan ruang hidup bagi tanaman dan hewan serta juga mendukung kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua, jasa penyediaan, yang mengacu pada kemampuan sungai menyediakan sumber daya seperti air, nutrisi, ikan, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, jasa regulasi, artinya sungai juga dapat dievaluasi dari kapasitasnya dalam bertindak seolah-olah sebagai penjaga keteraturan. Berbagai potensi pengaturan dimiliki oleh sungai seperti kemampuan pengendalian erosi, penahan banjir, dan penjaga kualitas air. Kemudian yang keempat, jasa budaya, yang merujuk pada kemampuan ekosistem yang memiliki manfaat non-material, termasuk manfaat estetika, spiritual, dan psikologis, misalnya digunakan sebagai sarana kegiatan rekreasi. Membahas Sungai Opak tidak mudah melepaskan peristiwa gempa Jogja tahun 2006. Sepanjang Sungai Opak ini ada suatu patahan yang dikenal sebagai Sesar Opak. Pada peristiwa gempa besar di Bantul dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa besar di darat yang berepicentrum di Sesar Opak. Gempa bumi berskala 5,9 skala Richter tersebut berdurasi 57 detik. Saat itu gempa dirasakan oleh penduduk Pulau Jawa dengan tingkat getaran tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan seperti Klaten, Purworejo, Magelang, Wonogiri, dan kabupaten lainnya. Dampak gempa tersebut terparah di Bantul dan Klaten. Tercatat 4.993 orang meninggal dunia dan 36.000 orang luka-luka. Total bangunan yang rusak di Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai ratusan ribu unit. Rusak berat 127.879 unit, rusak sedang 182.382 unit, dan rusak ringan mencapai 261.219 unit.
Patahan merupakan hasil proses diatrofisme tektonisme dan memiliki energi yang besar di bawahnya, sehingga dapat dikatakan wilayah yang berada di patahan seperti halnya sekitar Sungai Opak, Bantul, rentan terjadi gempa bumi. Pusat-pusat energi gempa atau hipocentrum sesar opak dipengaruhi penunjaman lempeng kerak Samudra Hindia atau Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Hipocentrum berada di sepanjang patahan Batur Agung dan Graben atau Cekungan Yogyakarta. Maka hampir seluruh wilayah Kabupaten Bantul rawan terjadi gempa bumi. Saat patahan itu digetarkan, maka wilayah yang berada di depan patahan tersebut akan ikut terguncang. Graben Yogyakarta merupakan suatu depresi atau cekungan yang dibatasi di bagian utara oleh Gunung Merapi yang berumur kuarter. Bagian timurnya dibatasi oleh Pegunungan Selatan dan bagian baratnya dibatasi oleh Pegunungan Kulon Progo. Kedua pegunungan, yaitu Kulon Progo dan Pegunungan Selatan, disusun oleh batuan berumur tersier, serta bagian selatannya dibatasi oleh Samudra Hindia. Batuan berumur tersier yang ada di Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo terdiri dari serial batuan klastik produk gunung api purba, meliputi formasi Nanggulan, Kebu Butak, Semilir, Langgran, Buni, dan Sambi Pitu, dengan kisaran umur sekitar 57 sampai 18 juta tahun lalu, yang ditumpangi oleh serial batuan karbonat produk pengendapan laut dangkal, misalnya formasi Wonosari, Jonggrangan, Kepek, dan Sentolo, dengan kisaran umur sekitar 20 sampai 1,6 juta tahun silam. Pengangkatan Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo pada sekitar 1,6 juta tahun lalu telah menciptakan sebuah cekungan atau depresi di antara keduanya yang diberi nama geografis sebagai Cekungan Yogyakarta. Gunung api Merapi kemudian muncul di sebelah utara dan mengisi Cekungan Yogyakarta dengan endapan vulkaniknya yang sebagian besar dibawa oleh sungai-sungai yang berhulu di lereng gunung api tersebut. Hingga saat ini, proses sedimentasi oleh sungai masih terus mendominasi di Cekungan Yogyakarta, mengendapkan kerikil, pasir, lano, dan lempung di sepanjang lembah alirannya. Patahan opak dengan blok bagian baratnya relatif turun terhadap blok bagian timur. Patahan opak sebagai patahan aktif namun tidak diketahui jenis pergerakannya. Di sepanjang Sungai Opak dapat kita lihat ada beberapa orang yang melakukan aktivitas penambangan pasir. Endapan utama berasal dari material vulkanik Merapi muda, ditambah material hasil pelapukan dan erosi yang dibawa oleh anak Sungai Opak. Misalnya dari Das Oyo berupa material rumbakan dari formasi Sumilir, Wonosari, Sambi Pitu, Langgran, formasi Oyo, Kepek, yang kemudian bertemu dengan Sungai Opak itu sendiri di tempuran sungai yang terletak antara Desa Sriharjo Imogiri dan Desa Sidoarjo Bundo. Sungai Opak jika dilihat dari arah barat seolah-olah dijaga oleh suatu eskarmen pegunungan selatan Pulau Jawa yang menghadap ke arah barat, yaitu arah Cekungan Bantul atau Cekungan Yogyakarta. Eskarmen yang disebut sebagai Batur Agung Kering atau Garis Sesar Batur Agung terlihat sangat indah dan gagah,
Tapi juga harus diwaspadai adanya bahaya longsor yang dapat dipicu dari curah hujan yang tinggi, jenis tanah maupun adanya gempa bumi. Eskarmen Batur Agung yang menghadap ke cekungan Yogyakarta berdasarkan karakteristik geologinya dan pemanfaatannya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa zona. Pertama, zona Parangtritis memiliki kondisi yang sangat kompleks dengan ekowisata geologis, geomorfologis, kepesisiran, dan wisata budaya. Kedua, zona Pundong dengan kenampakan struktural dikembangkan wisata sejarah, air terjun, sungai, dan wisata dari ketinggian. Ketiga, zona Imogiri didominasi oleh hasil aktivitas vulkanik purba, dikembangkan wisata budaya, ekowisata agro, dan wisata sungai. Keempat, zona Dringo dengan aktivitas vulkanik purba yang dikembangkan juga hutan wisata, kebun buah, dan wisata pemandangan dari ketinggian. Kelima, zona Pleret dengan kenampakan struktural dan wisata pemandangan dari ketinggian. Keenam, zona Patok, hasil aktivitas vulkanik purba dan wisata pemandangan ketinggian. Yang ketujuh, zona Piungan sangat identik dengan kenampakan struktural dan ekonomi minat khusus. Dan yang terakhir, zona Prambanan tersusun oleh berbagai jenis batuan dengan ekowisata geologi sejarah. Namanya siapa, Mas? Rahmat. Rumahnya di mana? Oh, dekat saja ini. Suka dengan Sungai Opak kenapa, Mas? Karena itu sungainya itu luas dan tidak tidak ada orang yang mencari ikan dengan motas. Oh, dengan strum juga ya, Ya. obat-obatan dan strum ya.